Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gear, Anxiety, dan Psikosomatis dimanapun kalian berada, senang bisa berjumpa kembali dengan kalian pada kesempatan ini. Dan tentunya hari ini kita akan membahas lagi seputaran asam lambung, GERD, Anxiety, dan Psikosomatis. Karena channel ini adalah channel yang memberikan eh, pengalaman, share ya. Jadi saya di sini itu sebagai orang yang berpengalaman terkait dengan penyakit ini ya, karena saya ngalamin dari 2018. Jadi saya di sini bukan, sebagai dokter atau sebagai mentor ya. Jadi saya nggak bilang kalau saya juga mentor. Saya bilang di sini saya hanya nge-share pengalaman saya terkait dengan masalah asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Dan saya ngebagi ini ke teman-teman. Semoga dengan apa yang saya share ini tujuannya bisa bermanfaat buat kalian ya. Jadi teman-teman yang baru pertama berkunjung atau yang baru menemukan channel ini, silakan mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan kalian bisa tanyakan di kolom komentar apa yang kalian ingin tanyakan. Ya tentunya dengan dukungan kalian menambah semangat bagi saya untuk bisa terus nge-share seputaran asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis di channel ini. Oke, tentunya teman-teman hari ini kita akan membahas tentang yang ditanyakan ya oleh subscriber kita di kolom komentar, eh, bagaimana kita ini bisa menaikkan berat badan kembali ya. Karena memang rata-rata di penderita GERD anxiety ini pasti mengalami yang namanya penurunan berat badan. Dan walaupun memang ada beberapa orang yang mengalami kenaikan berat badan, tapi itu hanya sedikit ya. Mungkin 90% yang turun berat badannya dan 10%-nya yang naik ya. Karena memang kebanyakan dari data yang kita lihat itu pasti rata-rata mengalami penurunan berat badan. Nah, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Ya, ini kita tidak akan cut ya teman-teman videonya ya. Jadi kita akan bisa sebisa mungkin sependek mungkin ya durasinya. Jadi teman-teman disimak, nggak usah di skip-skip video ini ya, biar teman-teman juga paham dan tidak misinformasi dengan apa yang saya sampaikan. Oke teman-teman, yang pertama yang menjadi penyebab eh, kita bisa mengalami penurunan berat badan yang begitu drastis, ini dikarenakan adalah anxiety disorder ya. Kenapa saya bilang anxiety disorder? Teman-teman, sobat GERD, anxiety disorder ini adalah biang dari eh, segala penyakit ya, termasuk yang kita hadapi saat ini. Nah, gangguan kecemasan, stres yang berlebihan itu membuat kita itu mudah sekali terkena penyakit. Nah, terlebih-lebih yang kita alami hari ini ya, itu adalah faktor dari kecemasan, stres ya, kekhawatiran yang kita alami, yang kita rasakan setiap hari teman-teman, sobat GERD, dan akhirnya berimbas ke tubuh kita. Nah, sobat GERD, adapun keluhan-keluhan yang kalian sering tanyakan di kolom komentar, itu juga sumbernya karena anxiety disorder ya. Mulai dari perut kembung, mules, nggak enak, perut nggak nyaman ya, sebah, rasanya kayak kram, ada yang perih, ada yang ulu hati mengganjal, ada yang juga rasanya jantung berdebar, sesak, tenggorokan mengganjal, mulut asam, mata lamur ya, telinga berdenging, ada juga yang sampai rontok rambutnya bahkan ya. Dan ini tuh teman-teman masih banyak sekali sensasi-sensasi yang ditimbulkan dari tubuh kita ini dikarenakan masalah anxiety disorder ini yang awet di pikiran kita. Karena korelasinya seperti itu ya teman-teman ya. Dan eh apa sih yang membuat kita terkena anxiety disorder ini? Kalian tonton video saya sebelumnya ya. Mungkin kemarin dulu ya kalau nggak salah saya upload. Di situ saya jelaskan kenapa kita bisa kena anxiety disorder. Kalian ada baiknya tonton video itu dulu. Nah, ini adalah dampaknya ya teman-teman ya. Termasuk dengan yang akan kita bahas hari ini yaitu penurunan berat badan. Setiap penderita asam lambung, GERD, anxiety 90% itu mengalami penurunan berat badan. Ini adapun penurunannya ini itu berbeda-beda ya. Ada yang turunnya itu sekitaran 5 kilo, 10 kilo, ada yang 15, ada yang sampai 20 kilo ya. Kalau saya sendiri pengalaman itu turun sampai 5-6 kilo ya. Berat badan saya itu idealnya dari sebelum saya terkena penyakit ini itu di angka di sekitaran 60 ya, 60-61, mentoknya mungkin 61. Dan setelah saya terkena anxiety disorder ini, itu saya turunnya di angka 54 ya.
Dan sekarang berat badan saya itu lagi di 58 sampai 59. Jadi saya belum mentok di 60 nih, belum juga apalagi ke 61 ya. Karena memang Sobat Girt, ada beberapa keadaan juga yang itu ternyata bisa membuat kita kumat lagi ya anxiety-nya. Dan ketika seharian itu kita stres, ini bisa secepat itu turun berat badan kita ya. Karena memang saking seberpengaruh itu GERD anxiety ini yang anxiety disorder ini menyerang kita ya. Ketika kita panikan, ketika kita stres, ketika pikiran kita lagi error, pasti kita bisa besoknya udah turun berat badan kita ya. Kadang juga kita kelihatan pucat ya. Itu dikarenakan suplai energi atau nutrisi ya, nutrisi yang saya maksud, suplai nutrisi kita tidak distribusi dengan baik di seluruh tubuh kita. Karena anxiety disorder itu adalah perampok ya, dia merampok nutrisi kita sebagaimana kalau kalian tahu benalu ya. Benalu itu dia sifatnya mencuri ya. Jadi dia mencuri nutrisi dari tanaman yang dia hinggapi. Misalnya ada eh, eh, pohon kelapa nih ya, terus ada benalu di situ yang hinggap. Nah, si benalu ini dia menyerap nutrisi pohon kelapa ini sehingganya pohon kelapa ini tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Bahkan sulit untuk berbuah dan kalaupun berbuah pasti tidak banyak. Karena apa? Nutrisinya tadi diserap oleh si benalu itu. Nah, benalu itulah anxiety disorder ini. Kalau kita pohon kelapanya, maka anxiety disorder ini adalah benalunya. Jadi dia menyerap nutrisi kita habis-habisan. Sehingganya misalkan kita butuh 100, ya kita dapatnya 50 ya. Misalnya kita butuh 100 kalori untuk tubuh kita dengan berat badan segini. Ya kita dapatnya 50 aja. Ya separuhnya itu untuk anxiety disorder. Ya ditambah lagi dengan ketidakmampuan ketidakmaksimalan asam lambung kita dalam menyerap ya. Jadi karena kita sudah anxiety disorder, otomatis gangguan lambung juga ikut hadir dan akhirnya lambung kita tidak mampu mencerna dengan baik, dengan maksimal. Ya mungkin dia bisa mencerna, tapi menyerapnya juga nggak maksimal ya, karena itu tadi masalah anxiety disorder tadi yang lagi parah-parahnya ya. Jadi ketika kita terkena anxiety disorder, pencernaan kita juga itu ikut bermasalah, sehingganya ketika kita makanan yang harusnya masuk di dalam tubuh kita, udah makan sudah sering makan, sudah sering makan buah, makan daging, tapi nutrisi masih gitu-gitu aja, berat badan masih gitu-gitu aja, stuck di situ-situ aja. Karena itu ketidakstabilan pikiran kita membuat makanan tadi itu tidak menjadi nutrisi seutuhnya. Akhirnya tidak hanya berat badan, Sobat Gear, kita juga ngalamin yang namanya kesemutan, keliengan, ya sensasi lainnya itu dikarenakan nutrisi yang tidak maksimal di tubuh kita. Dan itu sangat wajar dialami oleh penderita GERD anxiety. Ya, itu sangat wajar sekali. Jadi kalian tidak usah takut dengan hal itu karena itu memang wajar. Sampai di mana ketika kalian mendapatkan solusinya, kalian bisa kembali normal dalam menyerap. Ya, solusinya apa? Tidak muluk-muluk ya. Itu aja dulu. Kalian perbaiki mindset pola pikir kalian ya. Ketika pola pikir ini sudah baik, ketika kita sudah mampu mengendalikan pikiran kita, sudah mampu mengatasinya, kecemasan-kecemasan, kekhawatiran, rasa percaya diri sudah muncul kembali, otomatis Sobat Gear, kita pencernaannya juga ikut perlahan akan membaik ya. Kalaupun kalian bisa ikhtiar dengan obat-obatan ya, mungkin kalian butuh obat psikiater untuk menenangkan diri kalian. Ya, silakan nggak apa-apa ya. Saya tidak melarang kalian. Tapi ingat, apakah kalian benar-benar butuh? Ya, kalau kalian masih bisa mengendalikan, kenapa harus minum obat-obatan ya? Itu yang saya sarankan ke kalian. Kalau memang kalian masih bisa, tapi kalau memang kalian sudah tidak bisa mengendalikan, ya kalian silakan ke psikiater. Ya, karena memang juga ada yang memang setelah ke psikiater sedikit ada perubahan ya, ada yang membaik. Tapi memang kita ketahui juga ya psikiater lumayan obatnya ya, belum biaya konsulnya dan perjalanannya sebagainya. Ya itu teman-teman yang bisa saya sarankan kalian. Ketika kalian mampu mengendalikan pikiran, mampu mengontrol, mengambil alih sadar, bagaimana caranya?
Ya, kalian harus tahu dulu apa sih yang membuat kalian anxiety? Apa sih yang membuat kalian takut, cemas? Apa sih yang membuat kalian itu stres? Ya, kalian bisa tonton video saya sebelumnya. Saya kemarin dulu mungkin upload ya, kalau nggak salah kemarin dulu tentang kenapa kita bisa kena anxiety. Nah, itu yang harus kalian pelajari sebelumnya ya. Kalian harus ketahui dulu ya. Jadi sebelum kita bagaimana merubah, kalian harus tahu itu dulu. Ini datangnya dari mana, ini sumbernya dari mana. Jadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengatasi pikiran kita yang error ini ya. Setiap hari ngeblank ya. Jangankan kita itu berpikir teman-teman, ngomong aja kadang kita udah susah ya teman-teman ya. Karena saya ngalaminnya juga ya. Ini sekarang alhamdulillah teman-teman ya. Saya boro-boro ngomong panjang gini. Ini videonya saya nggak cut loh teman-teman ya. Saya benar-benar nggak cut ya. Jadi saya setiap hari ngelatih pikiran saya, mindset saya itu untuk bisa selalu saya bisa kendalikan, saya kontrol ya. Dan sebelum-sebelumnya nggak bisa kayak gini teman-teman ya. Di lagi parah-parahnya anxiety disorder ngomong saja itu saya udah kewalahan, udah capek ya, susah. Apalagi bisa ngomong sepanjang ini tanpa di-cut, itu teman-teman karena saya latihan setiap hari. Karena saya berusaha untuk mengendalikan pikiran saya setiap hari. Apakah saya masih bisa kumat? Ya bisa teman-teman ya. Suatu saat keadaan dan kondisi bisa berubah. Karena kemarin-kemarin juga saya pernah kumat teman-teman ya. Ya, jadi saya ini nggak sepenuhnya bisa seterusnya sehat seperti ini, nggak. Ya, suatu saat keadaan bisa berubah. Karena anxiety disorder ini ya dia bagian dari apa? Inner game ya, permainan batin ya teman-teman ya. Itu sangat punya korelasi di situ ya. Jadi kenapa kita bisa kena anxiety disorder itu ya? Karena banyak hal yang kita tidak tahu, banyak hal yang harus kita pelajari ya. Dan ketika kita sudah memahami itu teman-teman sobat gear, maka insya Allah kita bisa mengendalikan. Ya bedanya eh, saya mungkin yang dulu yang kumat-kumatnya setiap hari itu, ya dulu saya nggak tahu apa-apa teman-teman. Saya nggak bisa berpikir secara eh, sama dengan hari ini. Ya, ketika saya tidak punya cukup pengetahuan terkait anxiety disorder ini, ketika saya kumat ya saya kumatnya setiap hari. Beda dengan sekarang, ada mungkin hanya keadaan-keadaan tertentu yang membuat saya kumat. Tapi kembali lagi bisa saya stabilkan kembali karena ya saya sudah terbiasa dan sudah tahu pengalamannya bagaimana apa yang harus saya lakukan gitu ya. Jadi teman-teman akhirnya bisa menikmati kembali hari-harinya, bisa beraktivitas kembali, bisa bekerja kembali dan itu yang kita harapkan teman-teman ya sobat gear. Ya, jadi teman-teman yang kalian lakukan itu dulu. Kalian riset dulu, apa sih yang menjadi penyebab kalian anxiety disorder. Kalian bisa tonton video saya sebelumnya. Terus kalian sambungkan ke sini. Jadi ketika ini sudah benar, ketika pikiran ini sudah stabil, otomatis pencernaan juga akan menyesuaikan ya. Asam lambung kita akan menyesuaikan, jadi lebih stabil. Kemampuannya dalam mencerna jadi lebih baik. Dan tubuh juga termasuk darah kita ya dalam menyalurkan nutrisi juga akan lebih stabil ya. Makanya teman-teman ya kalian ikuti video-video sebelumnya juga bagaimana caranya untuk kita keluar dari anxiety, bagaimana apa sih penyebabnya, bagaimana kita bisa pikiran ini lebih tenang, lebih bahagia, lebih damai. Kalian bisa tonton video sebelumnya ya. Dan ketika ini sudah normal teman-teman, sudah baikan ya, walaupun belum 100%, otomatis perlahan-lahan berat badan kita juga akan ikut naik, akan ikut bertambah ya. Loh Bang, saya sudah makan, saya sering makan, tapi berat badan saya gitu-gitu aja, stuck di situ aja. Ya karena ininya error, gitu teman-teman ya. Jadi insya Allah dengan kalian sudah memahami apa yang saya sampaikan ini, kalian terapkan, insya Allah berat badan juga akan ikut naik ya. Ya walaupun belum bisa seideal dulu, tapi paling tidak akan eh, mulai perlahan naik. Mood juga akan lebih bagus ya. Karena begini teman-teman, justru malah tidak tidak selamanya berat badan yang terlihat eh, normal, ideal itu menandakan eh, perbaikan di dalam dirinya. Tidak selamanya segitu teman-teman ya. Justru malah ada orang yang kalau kita lihat dari berat badan, justru ada berat badannya eh, apa namanya? Berat badannya di atas berat badan orang ideal mungkin ya. Justru malah dia
banyak sensasinya dibandingkan orang yang kurus, ya. Karena ada juga orang yang kurus justru malah dia lebih sehat dibanding orang-orang yang ideal badannya, karena memang seperti itu. Tapi di kita memang kan, ya saya tahu untuk menimbulkan rasa percaya diri kembali itu karena orang anxiety disorder ini tipikal yang introvert ya, yang, kurang percaya diri, kurang pede, atau ada yang banyak yang pemalu ya. Jadi ketika dengan ditambahnya badan yang kurus, semakin kurus, otomatis rasa percaya diri juga itu down, semakin hilang. Ya itu pasti keluhannya. Dan kita kan di penderita anxiety disorder ini sedikit-sedikit berkaca, sedikit-sedikit melihat perubahan di dalam diri kita ya. Dan itu hal yang sangat wajar. Karena saya bisa ngomong gini, saya tahu saya ngalaminnya. Dan itu yang bisa saya share ke kalian di kesempatan ini. Jadi semoga apa yang saya share di video ini bermanfaat buat kalian ya. Karena videonya sudah 15 menit lebih. Semoga kalian juga tidak bosan ya. Karena kalian pasti saya tahu moodnya itu naik turun ya, lagi mudah sekali untuk hilang moodnya karena naik turun, nggak stabil. Itu saya juga tahu karena saya ngalaminnya, teman-teman. Oke, jadi perbaiki mindset kalian, pola pikir kalian, pencernaan akan menyesuaikan juga, dan insya Allah kalian makannya, selera makan juga jadi bertambah, dan apa yang kalian makan, justru teman-teman, saya tambahkan ya, ada juga orang yang jarang makan, tapi berat badannya ideal. Itu karena ininya bagus, teman-teman. Pemikirannya stabil. Oke ya, kita jumpa di video berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.